saya Kadek Dwi Kantara dari Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik atau rangkaian elektrik yang berjudul rangkaian AC. Yaitu terdapat sebuah rangkaian pada gambar seperti ini, itu dengan dua sumber tegangan AC, yaitu V1 dan V2. Terdapat satu induktor, satu resistor, dan satu kapasitor. Besarnya V1 yaitu 10 sin 10T dan V2 yaitu 20 cos 10T minus 30 derajat volt. Di sini kita akan menentukan arus yang mengalir pada kapasitor. Kita lambangkan sebagai IX. Kemudian kita juga akan mencari daya nyata, daya reaktif, dan daya nampaknya. Yaitu di sini menggunakan metode arus mesh. Pertama-tama kita menentukan ZR, ZL, dan ZC-nya. ZR yaitu sama dengan R sama dengan 1 ohm. ZL sama dengan J omega L sama dengan J kali 10 kali 1 karena L-nya 1 Henry sama dengan J 10 ohm. ZC sama dengan 1 per J omega C sama dengan 1 per J kali 10 kali 1 karena besar kapasitor yaitu 1 farad. Kemudian ZC sama dengan min J 0,1 ohm. Dari rangkaian kita bisa rubah ZL, ZR, dan ZC. Kemudian kita beri loop arus mesh yaitu I1 dan I2 karena terdapat dua loop. Dari tegangan bisa kita rubah menjadi V1 10 sudut 0 derajat dan V2 20 sudut minus 30 derajat volt. Dari situ kita kemudian menentukan persamaan dari arus mesh yaitu arus 1 dan arus I1 dan arus I2. Persamaannya yaitu ZL persamaan mesh pertama atau I1 yaitu ZL ditambah ZC kali I1 minus ZC kali I2 sama dengan 10 sudut 0 derajat, di mana ZL itu J10 plus ZC itu ZC minus J 0,1 dikali I1 minus ZC yaitu minus J 0,1 dikali I2. Kemudian sama dengan 10 sudut 0 derajat. Hasilnya akhirnya persamaannya itu J 9,9 dikali I1 plus J 0,1 dikali I2 sama dengan 10 sudut 0 derajat. Nah, persamaan mesh yang kedua pada I2 yaitu minus ZC dikali I1 plus ZR plus ZC dikali I2 sama dengan 20 sudut minus 30 derajat. Dapat dimasukkan angkanya yaitu minus J 0,1 dikali I1 plus 1 plus J 1 min J 0,1 dikali I2 sama dengan 20 sudut minus 30 derajat. Yaitu I2 hasil akhirnya yaitu J 0,1 dikali I1 ditambah 1 minus J 0,1 dikali I2 sama dengan 20 sudut minus 30 derajat. Dari persamaan I1 dan I2 kita bisa buat metrik untuk menentukan I1-nya, yaitu metriknya seperti ini. Determinan dari metrik di atas per determinan dari metrik di bawah itu elemen metriknya dilihat pada persamaan arus mesh-nya, yaitu kita ketemu I1 determinannya di 10,975 sudut 3,85 derajat per 9,95 sudut 95,5 derajat 65 derajat. Hasilnya yaitu I1 menjadi 1,103 sudut minus 99,5 derajat ampere. Dalam bentuk fasor atau dalam bentuk imajiner itu minus 0,182 minus J 1,08 ampere. I1 sudah diketahui, maka I1 kita masukkan ke persamaan arus mesh kedua, maka akan mendapatkan I2 sebagai berikut.
yaitu J 0,1 kali I1 plus 1 minus J 0,1 kali I2 sama dengan 20 sudut minus 30 derajat. Dimana I1 kita bisa masukkan J 0,1 dikali 1,103 sudut 99,5 derajat ditambah 1 minus J 0,1 dikali E2 sama dengan 20 sudut minus 30 derajat. Hasil kalinya ini yaitu 0,1103 sudut minus 9,5 derajat plus 1 J 0,1 kali I2 sama dengan 20 derajat. Kemudian I2 sama dengan 20 sudut 30 derajat dikurang 0,1103 sudut minus 9,5 dibagi 1 minus J 0,1. Maka hasilnya itu 19,85 sudut 29,995 derajat atau dalam bentuk imajiner 17,211 plus J 9,918 ampere. Nah, dari situ kita bisa menemukan arus yang mengalir pada kapasitor atau yang kita lambangkan dengan IX, yaitu di mana arus yang mengalir di sini yaitu I1 ditambah dikurang dengan I2. Maka hasilnya yaitu ini IX sampai dengan I2 minus I1. I2 dan I1 sudah diketahui, maka IX ketemu 17,3937 plus J 10,998 ampere. Itu ketemu arus sesaat yang mengalir pada kapasitor yang kita lambangkan dengan IX. Kemudian kita akan mencari daya sesaat, daya reaktif dan daya nampaknya. Hasilnya yaitu daya sesaat dilambangkan dengan PR, di mana I efektif dikali R, yaitu I max kuadrat kali R, di mana I max-nya seperti ini 19,86 per 2 kali 1 karena R-nya 1 ohm. Kemudian hasilnya 14,043 watt. Yaitu kemudian daya reaktif ada dua, ada yang di induktor dan ada yang di kapasitor. Kita bahas yang di induktor terlebih dahulu. Di induktor yaitu daya reaktifnya I efektif yang mengalir pada induktor dikuadratkan dikali ZL. Maka X max pada induktor per akar 2 dikuadratkan dikali omega L. Maka ZL 1, I pada IL itu sama dengan I pada I1 pada arus mes. Maka 1,0103 per akar 2 kuadrat dikali 10, omega 10 dikali 1. Maka hasilnya 7,799 var. Kemudian yang kedua yaitu QC. QC dilambangkan minus karena dia memberikan daya. Maka I efektif yang mengalir pada kapasitor dikuadratkan dikali ZC, yaitu I max per akar 2 kuadrat dikali 1 per omega C, 20,597 per akar 2 dikali 1 per 10 kali 1. Maka hasilnya 21,1747 var. Kemudian kita lanjut ke daya nampak. Daya nampak itu dilambangkan S yang dicari dari akar P kuadrat plus Q kuadrat. P kuadrat itu daya sesaat, Q kuadrat itu daya reaktifnya, yaitu 14 akar dari 14,043 kuadrat ditambah 6,083 minus 21,1747. Maka hasilnya akar dari 424,965, yaitu hasil akhirnya dari daya nampak 20,614 VA. Itu analisis serangkaian AC dari saya.
Terima kasih.